Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Zainuddin. Saya Rizal Hussein Setiadi. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan diskusi kami yang waktu itu berada di PT Buyung. Jadi PT Buyung Putra Samba atau TBK Poki adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan grosir beras kemasan di Indonesia. Perusahaan ini terkenal dengan merek berasnya yang populer seperti Topi Koki. Dan juga ada sejarahnya. Perusahaan ini bermula dari sebuah toko beras di Palembang di Sumatera Selatan yang berdiri pada tahun 1959. Seiringnya waktu, bisnis ini berkembang hingga mendirikan pabrik, memproduksi dan distribusinya sendiri. Selain Topi Koki, perusahaan ini juga memasarkan berbagai merek beras seperti Limas, BPS, dan juga Belida. Mereka mendistribusikan produk melalui pasar tradisional dan pasar modern. Terus ekspansi dan inovasi. Perusahaan ini terus melakukan pengembangan usaha, termasuk menunjukkan produk berasnya dari porang dan singkong, serta memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya, lingkungan. Poki juga memiliki komitmen untuk aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG, misalnya dengan memanfaatkan lahan tidur untuk menambah produksi. Baik, terima kasih. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari pengelolaan lahan rawa mulai dari yang belum diolah, sehingga lahan yang digunakan untuk berbagai jenis tanaman dan sistem tata airnya. 1. Lahan rawa belum diolah asli. Lahan rawa yang belum diolah biasanya memiliki kondisi alami yang tergenang air dan ditumbuhi vegetasi liar. Pada kondisi ini, tanah cenderung memiliki kandungan asam yang tinggi, drainase buruk, serta belum memiliki saluran air yang teratur. Lahan seperti ini masih memerlukan pengelolaan khusus sebelum bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. 2. Lahan rawa diolah untuk tanaman hortikultura dan palawija. Setelah melalui proses pengolahan, sebagian lahan rawa dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hortikultura dan palawija seperti cabai, jagung, dan sayuran. Pengolahan dilakukan dengan memperbaiki struktur tanah, menambah pupuk organik, serta mengatur sistem air agar tidak terlalu tergenang. Lahan rawa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. 3. Lahan rawa diolah untuk tanaman padi dengan sistem polder. PT Buyung menerapkan sistem polder untuk pengelolaan lahan rawa yang digunakan sebagai sawah. Sistem polder bekerja dengan mengatur tinggi permukaan air menggunakan pompa besar, saluran irigasi, dan tanggul pembatas. Dengan cara ini, air dapat dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan tanaman padi, tidak terlalu kering dan tidak terlalu tergenang. 4. Tata air lahan rawa. Tata air merupakan faktor paling penting dalam pengelolaan lahan rawa. Di PT Buyung, penggunaan pompa air besar berfungsi untuk mengatur keluar masuknya air dari lahan. Saluran air dirancang agar air dapat dialirkan sesuai kebutuhan, baik untuk mengeringkan lahan maupun mengairinya saat masa tanam. Sistem tata air yang baik membuat pertanian di lahan rawa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, begitulah diskusi kami terkait mengenai PT Buyung. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.